like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo, WhatsApp, balik lagi bersama gua ada template di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin jeduk-jeduk lagi tanpa efek pro ya. Soalnya subscriber gua kayaknya tuh sukanya yang nggak pro-pro gitu ya. Soalnya ya kembali lagi pemula itu banyak-banyak memang CapCutnya belum pro gitu kan, termasuk gua. Bagus. Oh ya, BTW kalian tuh sadar nggak sih kalau gua tuh udah ganti PP apa namanya YouTube ya, itu pakai logo nama gua gitu kan dari template. Kira-kira gimana, bagus apa enggak coy? Kalau bagus atau enggaknya tolong ya ngomong di komentar, oke? Nah di sini tuh langsung aja ke tutorialnya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe atau baru mampir ke channel gua, jangan lupa buat dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bantu tembusin video ini di 3000 jam tayang. Dan buat kalian yang udah subscribe dan udah like dan udah share, gua ucapin terima kasih banget dan gue doain semoga kalian tetap sehat terus guys ya. Nah di sini buat langkah pertama seperti biasa, kalian tambahin satu buah foto dan kalian tarik aja sampai di titik bit yang pertama. Ya bagus, titik bit yang kedua maksudnya ya. Ini soalnya di sini ada titik bit ya. Di titik bit yang pertama, dan buat bahan editnya semuanya udah gue siapin di deskripsi. Di sini kalau udah kalian tambahin dan kalian pasin di titik bit kedua, itu bisa kalian perbesar di 115. Terus kalian checklist. Nah setelah itu bisa kalian tambahin satu buah foto lagi guys ya, buat foto yang kedua. Nah, oke, di sini gue udah masukin buat fotonya ya. Setelah itu bisa kalian tarik sampai titik bit yang ke-11. Kalian hitung dari sini ya, dari transisi titik bit transisi foto 1 dan 2. Di sini sampai titik bit yang ke-11. Kalau nggak percaya hitung aja nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bitnya. Nah setelah itu buat skalanya bisa kalian ubah juga, samain dengan foto yang pertama di 115. Setelah itu bisa kalian checklist. Oh ya di sini gua minta maaf ya, udah lama banget gua nggak upload, udah 4 harian kayaknya. Nah setelah itu bisa ya bagus. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di titik bit pertama ini di foto pertama. Di sini cukup simple banget pokoknya. Buat pemula yang baru join di CapCut ini harus banget nonton ya, soalnya ini simple banget, nggak banyak efek dan nggak banyak rumus apa namanya keyframe ya. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe juga di akhir foto yang pertama ataupun di lurusan titik bit yang pertama ini. Nah setelah itu bisa kalian tambahin keyframe di tengah-tengahnya di antara titik bit kayak gini. Setelah itu bisa kalian perbesar aja kira-kira segini. Terus bisa kalian masukin aja buat grafiknya guys ya. Buat grafiknya di sini bisa kalian masukin aja yang keluar 2 masuk 3 ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di sini ya, di titik bit yang ke 5. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe juga di titik bit pertama di foto yang kedua ini ataupun di pas transisinya ini. Nah setelah itu bisa kalian pergi aja langsung fokus ke titik bit yang 5, 6, 7. Di sini kita bakal bikin hentakan guys ya. Buat hentakannya di sini tuh sebenarnya udah gua apa namanya kasih tahu ya, ataupun udah pernah gua upload tutorialnya. Jadi buat kalian yang kurang paham nonton ini bisa kalian cek aja langsung, linknya ada di deskripsi ya. Terus bisa kalian apa namanya pahami secara matang gitu ya. Soalnya di situ khusus buat hentakan gitu ya. Nah next pulang saja di sini bisa kalian tambahkan keyframe di titik bit ke-6, terus kalian perbesar fotonya sekitar segini. Terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik bit kayak gini. Terus samping kirinya juga.
terus samping kanannya. Nah setelah itu buat yang keyframe ini itu bisa kalian geser ke kanan fotonya. Terus buat yang keyframe tengah geser ke kanan juga. Terus kalian bawain sampai kayak gini guys ya. Nah setelah itu buat keyframe yang ini itu bisa kalian geser ke kanan. Posisi foto harus tetap lurus ini ya. Nih. Nah setelah itu bentar. Nah setelah itu buat yang keyframe lurusan titik bit ke-6 bisa kalian perbesar sedikit lagi sekitar segini. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe aja di setiap bagian yang kosong ini ya, yang sela-selanya ini. Nah setelah itu bisa kalian pindah kursornya ini di ini ya, kursornya ini di lurusan titik bit ke-6 dan kalian langkai satu keyframe hapus, langkai satu keyframe hapus, langkai satu keyframe hapus. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian, di sini kan ada 3 rongga ya guys ya, 1, 2, 3. Nah itu bisa kalian tambahin keyframe 2 dengan jarak yang sama, kira-kira sekitar segini ya, kalian kira-kira aja. Nah setelah itu bisa kalian balik ke keyframe lurusan titik bit ke-6. Terus kalian bisa langsung ke sini sampai kirinya kalian hapus tambah, sampai kirinya juga nih hapus tambah, hapus tambah. Kalian lakukan aja kayak gini ya guys ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke-7. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil fotonya tuh sekitar segini. Terus bisa kalian kasih keyframe di sini di tengah-tengahnya sini. Nah terus bagian kiri juga, tengah-tengah bagian kiri kalian kasih keyframe. Terus tengah-tengah bagian kanan ini. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke sini ya, keyframe yang ini, yang sampingnya samping kanannya lurusan keyframe titik bit ke-6 ini. Setelah itu bisa kalian geser ke pojok bawah kanan. Jangan terlalu banyak ya guys ya. Setelah itu buat keyframe tengah ini biarin, lanjut aja ke keyframe yang kanan ini. Geser ke kiri atas, ke pojok kiri atas. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe yang di bagian sebelah kanannya ini. Terus yang ini juga. Terus yang ini. Jadi buat bagian yang ini itu biarin aja ya. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke keyframe lurusan titik bit ke-7 dan langkai satu keyframe, hapus, langkai satu keyframe, hapus. Jadi di sini ada satu keyframe yang kecepit 2 keyframe ya. Jadi ada 2 bagian, 1, 2. Ini itu nggak usah kalian hitung, biarin. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin 2 keyframe ya. Dengan jarak yang sama kayak gini, kalian kira-kira aja. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke keyframe ini, kalian hapus tambah lagi kayak gini ya. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke keyframe ini ya, yang ini. Itu kalian cepit aja kiri kanannya kayak gini. Nah setelah itu buat keyframe yang tengah ini kalian lakuin hapus tambah kayak gini. Nah next buat langkah selanjutnya di sini kan bagian kanan ini ya, kiri ini yang 3 titik bit ini kalian kasih aja keyframe. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Ada 4 bagian. Nah, di sini bisa kalian bikin jiji tipis seperti biasa, guys ya. Buat kalian yang belum tahu caranya bikin jiji tipis bisa cek aja. Linknya udah gue siapin di deskripsi. Di situ langsung diarahin di video gue yang khusus pembahasan bikin jiji tipis. Nah, di sini gue skip dulu buat bikin jiji tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh udah selesai gue buat bikin jiji tipisnya. Next, langkah selanjutnya di sini kita fokus dari titik bit 8, 9, 10, 11. Nah, di sini bisa kalian kasih aja keyframe di tengah-tengah di antara titik bit ke-7 dan 8. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di tulisan titik bit yang ke-8-nya. Setelah itu bisa kalian zoom. Di sini tuh kita bakal bikin efek apa namanya zoom out ya. Mungkin kalau kalian udah sering nonton video gua mungkin udah tahu lah ya. Ya kalian lakuin aja kayak gitu ya. Pertama-tama kalian kasih aja keyframe di antara titik bit di tengah-tengahnya. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe ya kayak gini di tengah-tengahnya, kalian kasih keyframe. Terus bisa kalian kasih keyframe dulu titik bitnya dan kalian tulis.
Jadi dia tuh ngezoom, ngecil, ngezoom, ngecil gitu ya. Nah, setelah itu di sini kan ada satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Nah, di sini kan ada empat sela, guys ya. Nah, di sini bisa kalian bikin jiji tipis lagi seperti biasa. Nah, di sini gua skip buat bikin jiji tipisnya. Kan kalian rata-rata udah ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti bisa kalian cek aja ya video gua yang udah gua siapin linknya di deskripsi ya. Jadi nggak usah kebanyakan tanya dan repot ya. Udah gua permudah. Oke? Nah, oke coy, di sini tuh gua udah selesai ya buat bikin jiji tipisnya. Sebenarnya ya, di sini tuh bisa kalian langsung aja salin ya. Sebenarnya nih ya. Ini gua kasih tahu ya sebenarnya. Ini bisa kalian salin gitu. Nah, gini ya sebenarnya. Tetapi ini ada tapinya coy. Tapi di video gua yang itu ya yang gua upload di short itu, nah pas bagian JJ ini itu ada zoom outnya gitu. Nah, zoom outnya tuh zoom out yang satunya bukan yang gua pakai tadi ya. Di sini coba gua ini ya. Mau gua ini apa tunjukin zoom outnya. Kita coba lagi di 115. Nah, dia zoom outnya tuh yang kayak gini guys. Kasih keyframe di awal, di antara titik bit, di antara titik bit lagi, baru kalian zoom, terus di antara titik bit, di antara titik bit lagi ini kalian perkecil sekitar segini. Nah gitu ya. Nah dia kayak gitu guys. Setelah itu baru deh kalian kasih apa namanya keyframe di setiap tulisan titik bit. Nah kayak gini. Itu kalau ini versi yang apa namanya di yang video gua yang di short ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya tinggal salin terus ganti fotonya aja gitu, nggak usah di edit ulang gitu maksud gua. Mempermudah kalian gitu loh coy maksudnya. Paham gak sih? Nah, ini kan ada zoom outnya tuh. Ya, ada zoom outnya tuh kan. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau kalian mau ngikutin versi gua ya, yang di short, setelah kalau udah bikin zoom out kayak gini tinggal tambahin aja JJ tipis ya. Tapi kalau kalian mau nggak mau ribet ya, ya udah tinggal kalian salin aja foto ini kalian salin, setelah itu ganti foto buat ganti foto yang ketiga. Setelah itu udah gitu ya. Nah, tapi sini berhubung gua udah telanjur ngasih tahu apa namanya zoom outnya, jadi gua kepalang lah gua ini udah telanjur jadi gua mau bikin JJ tipis dulu guys ya. Nah, oke coy, di sini gue udah selesai buat bikin jiji tipisnya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, di sini tuh cukup gampang banget ya. Nah, langkah pertama sebelum kita kasih efek, kita pergi dulu kasih animasi di foto yang pertama. Kita kasih yang perbesar satu ya di menu masuk, oke. Nah, buat durasinya bisa kalian panjangin sampai ke 3,0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian tambahin efek dulu di awalan ini. Kalian cara aja bermain pendulum di klub malam. Setelah itu pilih objek, semua video, checklist, sesuaiin. Buat intensitas kalian ambil sekitar 20-an aja. Terus buat putar kalian ambil di 30-an ataupun di 40-an lah. Nah setelah itu buat kecepatan bisa kalian turunin di 25. Terus buat per jam bisa bikin 0. Setelah itu bisa kalian tarik sampai di titik bit kedua ataupun di pas di transisi nomor 1 dan foto nomor 1 dan foto nomor 2 ya. Nah setelah itu bisa kalian kasih aja efek cermin. Seperti yang gue bilang tadi ya, nggak ada efek pro dan efeknya pun sedikit gitu. Kajar aja efek cermin di menu lensa. Terus pilih objek semua video. Setelah itu bisa kalian kasih aja di titik bit yang pendek ini ataupun titik bit 2 dan 3. Kalian hitungnya ini dari sini ya satunya ya. Setelah itu bisa kalian salin. Dan kalian kasih lagi di titik bit yang keempat dan kelima. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke tulisan titik bit yang ke-6.
Di sini bisa kalian kasih aja efek guncang, pilih objek sama video, kalian cari aja efek guncang di klub malam. Buat kecepatan bisa kalian naikin di 100 dan intensitasnya biarin aja ya di 50, atau bisa kalian naikin di 65, tergantung selera kalian mau lebih kencang apa enggak guncangannya gitu. Nah, buat guncangannya ini bisa kalian pasin di titik bit yang ini. Di sini. Ya, apa namanya tuh ada keyframe di atasnya tuh kan, tahu kan? Nah, ini. Kayak gini ya. Ini kita pasin. Kayak gini, setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti dengan efek kabur miring. Kalian cara aja efek kabur miring di menu pembukaan dan penutup. Setelah itu bisa kalian pasin, buat kaburnya kalian bikin 100 dan buat putarnya ini kalian bikin di sekitar 85. Bisa checklist. Setelah itu bisa kalian kasih lagi buat kalian pergi ke urusan titik bit yang ketujuh ini. Kalian kasih efek distorsi riak. Kalian cari aja di menu distorsi ya. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist. Terus kalian pendekin dan kalian pasin dengan titik bit masing-masing ya, kayak gini 7 dan 8. Terus bisa kalian kasih keyframe di awalan atau awal efek. Pertajam 0, kaburnya 0, ukurannya seperti biasa yang udah pernah gua share ya. Pasti kalian udah tahu lah ya, ukuran 50. Dan buat kecepatannya itu 30 dan buat intensitas 0 dan buat putarnya 100. Bisa checklist dan buat yang di akhir bisa kalian kurangin setengahnya menjadi 25 ya berarti ya. Dan buat 30 menjadi 15. Dan buat putarnya itu 0. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin dan kalian pasin kayak gini. Buat yang awalan efek ini kalian pepetin banget kayak gini. Setelah itu di sini kan kurang ya, bisa kalian hapus saja buat keyframe-nya dan kalian pasin lagi kayak gini dan kalian atur ulang 25 15 anjir 15 dan 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu sampai di transisi ini ya guys ya. Nah, oke, di sini tuh udah selesai ya gua buat bikin efek distorsi riaknya. Di sini bisa kalian salin 2 kali ya. Di sini gua pakai 2 soalnya di situ udah cukup ya buat gelombangnya. Nah, kayak gini. Nah, next bola selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke foto yang ketiga. Ya, di sini bisa kalian salin aja buat efek cerminnya ini. Bentar, versi gua yang di situ tuh gua kasih efek cermin apa enggak sih? Bentar ya. Oh, di sini nggak dikasih efek cermin ya, langsung di sininya dia setelah hentakan efek cerminnya guys ya. Di sini bisa kalian kasih aja efek cermin di titik bit yang ke-7 dan 8 di foto yang ketiga ya. Jadi kalian hitungin dari sini titik bit satunya ya. Bisa kalian salin dan kalian kasih di sini. Nah, setelah itu bisa kalian fokus ke titik bit ke-7 lagi ya di foto yang ketiga. Dan di sini bisa kalian masukin efek distorsi riak lagi. Buat caranya itu sama banget kayak yang di foto yang kedua tadi. Nah, mungkin jadi kalian udah tahu lah ya buat settingannya tadi dan caranya juga ngepasinnya. Jadi sini gue skip aja guys ya biar nggak kelamaan videonya tuh, oke? Nah, di sini tuh gue udah bikin ya, udah selesai nih. Jadi bisa kalian salin-salin aja kayak gini. Ya, bagus kelewat 1. Jadi ini gue salinnya nih kasih nih. Kelewat 1 coy, belum dikasih efek distorsi riak. Wah, kasus nih. Ini 15. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini seperti yang gua bilang. Di sini ada efek kabur miring ya. Dan di sini bisa kalian salin aja. Dan kalian kasih aja di setiap depannya titik bit. Nah, kayak gini. Dan kalian pendekin sependek mungkin. Nah, kayak gini aja guys. Ya. Nah, kalian lakuin aja kayak gini sampai di akhir foto yang kedua.
Bentar, ini kurang pas, udah pas nih. Nah, kalian lakukan aja kayak gitu sampai di akhir foto kedua ini ya. Nah, oke guys, di sini kalau udah kalian pindahin sampai kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin overlay background putih ya ataupun warna putih. Kalian cari aja di stok video ya, itu ada. Dan di sini gua mau namain dulu. Nah, oke deh guys, di sini gua udah masukin buat foto-fotonya. Di sini bisa kalian perbesar sesuai layar. Dan kalian pasin di titik bit yang kedua di foto yang ketiga. Di sini bisa kalian perbesar banget kayak gini ya. Setelah itu bisa kalian pilih campuran di sini, kalian pilih aja yang overlay. Itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian pasin kayak gini. Nah ya, pas ya. Jadi kayak gini ya. Ini titik bit, jadi pas sisi kiri dan kanannya. Ya kalian kira-kira aja sih gitu. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian pindahin lagi di setiap lulusan titik bit ya yang ada. Nah kayak gini. Langsung ke prakteknya biar kalian nggak pusing kan. Di situ tuh kita menciptakan efek flash gitu ya. Nah, kalau udah di sini tuh ya, kita lanjut lagi ke efek. Nah, setelah itu kita fokus ke titik bit ke ini, kita efek guncang ini kita salin dulu. Dan kita pindahin di efek di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga ya, sama efek kabur miringnya juga ini. Nah, setelah itu buat efek kabur miring ini bisa kalian salin dan kalian kasih aja di titik bit 7 sampai titik bit terakhir ya guys ya. Kalian pendek sependek mungkin ya, sama kayak yang di foto yang kedua tadi lo guys. Ya cuma gini-gini doang kan, simple banget kan. Sesimpel itu guys, bikin jijik itu. Nah, kalau udah bisa kalian kembali lagi ke menu overlay. Di sini kalian bisa masukin satu buah foto yang sama kayak foto yang kedua guys ya. Nah, di sini gua udah masukin buah fotonya. Buat durasinya kalian atur aja di 1,0 sekon. Dan gambar besar ya kira-kira sama kayak foto yang di atasnya lah ya di sini. Kayak gini loh guys maksudnya. Di sini kan kita pasin dulu ya. Nah, kayak gini. Di sini kan segini kan besarnya nih ya, bisa lihat ya. Berarti buat yang overlaynya ya kira-kira segitu juga. Nah, gitu. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awalan. Terus di akhir kalian perbesar lagi sekitar segini. Setelah itu bisa kalian pergi ke keyframe pertama ini, pergi ke menu campuran, kasih keyframe, checklist, dan kalian pergi ke keyframe terakhir, menu campuran, kasih keyframe, dan kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin. Setelah itu bisa kalian pindahin di titik bit yang ke-6 di foto yang ke-3 ya. Nah, setelah itu bisa kalian ganti aja fotonya menjadi foto yang ketiga guys ya. Nah, oke, di sini gua udah ganti buat fotonya ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke awal banget dan kalian masukin mentahan awalan yang udah gua siapin di deskripsi, oke? Nah, oke, buat mentahannya itu yang ini. Mungkin kalian yang udah sering nonton video gue juga udah punya mentahan ini ya guys ya. Di sini buat durasinya biarin 30 sekon soalnya udah sama-sama animasinya tadi ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih animasi bagus. Bentar guys. Nah, oke guys, di sini kalau udah kalian tambahin ini ya mentahan awalannya tadi, kalian pergi aja ke animasi, terus pilih yang menu keluar dan jangan aja pudar keluar. Dan buat durasinya kalau pentokin aja di 3,0 sekon. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke lulusan transisi foto kedua dan foto ketiga, kalian tambahin aja garis putih 2 yang udah gue siapin di deskripsi. Nah, oke, buat mentahnya tuh yang ini dan itu bisa kalian perbesar aja sesuai layar. Nah, setelah itu bisa kalian pasin di sini di kursornya ini ya di lurusan oh ini ya. Nah, di sini kita pasin ya kursornya di lurusan transisi foto yang kedua dan foto yang ketiga ya guys ya. Loh. Ah, ini nih yang gue nggak suka nih.
Oh, ini fotonya belum gua ganti ya guys ya. Bentar gua ganti dulu guys ya. Nah, di sini gua ganti ya buat fotonya. Nah, di sini kita pasin kursornya itu di transisi ini. Setelah itu buat garis putihnya ini bisa kalian tarik-tarik aja kayak gini, bentar ya. Kita tarik dan kita pasin. Kenapa ikut geser sih ini? Anjing. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, kalau udah di sini bisa kalian pergi ke hijaunya, terus kita pencet ininya. Terus kita pilih pemotongan, kunci chroma, arrange di hijau-hijaunya, intensitas kita bikin 100, checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa pergi ke awal banget dan kalian tambahin satu overlay yang udah gue siapin lagi di deskripsi. Nah, oke coy, buat overlay-nya tuh yang ini, buat volume bisa kalian kecilin banget, saya itu bisa checklist. Buat kecepatan di sini bisa pilih normal dan kita turun di 0,7. Setelah itu bisa kalian checklist. Di sini kan kelebih ya, udah positif kelebihan ya. Nah, langkah selanjutnya bisa kalian potong aja, di sini lurusin. Potong kayak gini, terus kalian hapus dan kalian pasin dengan layar. Setelah itu bisa kalian pergi ke menu campuran dan kalian cari aja filter ya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian tambahin airan kalian masing-masing, oke? Nah, oke coy, di sini gua ada nambahin buat airan gua ya guys ya. Bisa kalian masukin aja airan kalian masing-masing lah, pasti udah punya airan masing-masing ya sebagai editor gitu kan. Nah, di sini langkah selanjutnya di sini bentar gua mau ngecek dulu apa. Oh ya, di sini ada yang ketinggalan, cuma di sini ada transisi ini ya. Di foto yang pertama dan foto yang kedua, di sini transisinya itu kita kasih yang di menu overlay. Kalian cari aja yang namanya baurkan ya. Yang ini. Nah, setelah itu bisa kalian atur durasinya itu di 0,9. Nah, di sini bisa kalian ekspor aja. Insya Allah udah bener. Nah, oke guys ya, mungkin cukup sekian aja buat tutorial hari ini ya guys ya. Semoga aja kalian suka dengan tutorial gua dan kalian mudah untuk memahaminya ya. Di sini gue jelasin sedetail mungkin ya biar kalian tuh gampang untuk memahaminya. Dan buat kalian yang baru mampir dan baru kenal sama channel gua, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang udah subscribe gua dan udah dukung gua selama ini, gue ucapin terima kasih banget. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam jangkauan lindungan Allah Subhanahu wa taala guys ya. Nah, oke guys, di sini gua Ari Templat izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye.